Salam, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita fokuskan. Haleluya. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur buat segala anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa di pagi hari ini. Pagi yang terindah buat kami Kau berikan. Hari-hari yang terbaik Kau berikan buat kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat segala hal yang Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau pagi hari ini kami mau menikmati ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Bapa, Engkau nyatakan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya.
tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih Bapa. Sungguh teramat indah selalu bersama Engkau Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menikmati lebih lagi bersama dengan Engkau Yesus, bersama hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menyebarkan firman-Mu, untuk menabur firman-Mu yang luar biasa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberi pengurapan yang terbaik buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah apa yang Kau inginkan atas setiap jemaat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan firman ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah yang spesial, ibadah di rumah saja. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Tema hari ini adalah di balik kesesakan. Mari buka Alkitab kita di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Musa. Musa adalah pemimpin yang hebat. Musa selalu disertai oleh Tuhan. Musa seringkali dia melihat pertolongan Tuhan. Dia melihat mukjizat demi mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup Musa. Namun yang menarik, Musa yang sama, di satu titik Musa mengalami frustasi ketika dia melihat bangsa Israel, 600.000 orang laki-laki, ketika dipimpinnya, dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau melihat apa penyebab Musa mengalami frustasi. Kalau kita membaca dalam Bilangan 11 ayat yang pertama sampai yang kelima, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Pada suatu kali bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ayat ketiga. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, maka kita temukan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh Musa. Kalau kita perhatikan baik-baik, pada waktu itu umat Israel bersungut-sungut ketika dia berada di padang gurun tentang nasib yang mereka alami. Padahal kalau kita mereview, flashback ke belakang di pasal-pasal sebelumnya, maka kita temukan umat Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong bebaskan kami dari Mesir. Dan Tuhan menjawab doa orang Israel. Mereka dibebaskan dengan cara yang ajaib. Tetapi orang Israel tetap bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Musa menghadapi masalah pertama, kemudian muncul masalah baru lagi, yaitu soal perut. Mereka hari itu ingin makan daging. Di padang gurun tidak mungkin ada daging, tetapi mereka hari itu pengen makan daging. Namun hari ini kita mau belajar bersama-sama sikap apa yang diambil oleh Musa ketika ada masalah datang menghampirinya. Yang pertama yang dilakukannya adalah memperbesar imannya. Bilangan 11 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam proses kehidupan kita, masalah demi masalah bisa terjadi bersamaan, menimpa siapa saja. Kalau kita belajar dari kehidupan Musa ketika dia mengalami masalah yang pertama, tiba-tiba muncul masalah baru. Sampai Musa berkata, Tuhan, mengapa engkau harus bebankan masalah ini kepadaku? Tuhan, mengapa engkau harus bebankan tanggung jawab ini kepadaku? Sadar atau tidak sadar, seringkali kita semua juga pernah mengalami apa yang Musa rasakan. Masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Masalah pertama rasanya sudah selesai, muncul masalah baru. Masalah baru rasanya sudah selesai, muncul masalah berikutnya. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan rasanya selalu menghampiri kehidupan kita. Tetapi dengarkan baik-baik pagi hari ini, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah kita bergumul kepada Tuhan, di tengah-tengah kita tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Di hari ini, intimidasi membuat kita semakin lemah. Penilaian yang melemahkan membuat iman kita semakin jauh. Namun dengarkan, walaupun Musa sempat meragukan Tuhan, hal itu nampak ketika Musa bertanya, mana mungkin di padang gurun ada lembu sapi, ada kambing domba, ada ikan? Tidak mungkin Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah jawaban dari Tuhan. Dia berkata, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Dengarkan baik-baik pagi hari ini. Ribuan tahun yang lalu Musa pernah ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Hari ini kita umat pilihan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan.
kita juga bisa mengalami pertolongan yang Musa 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu dia pernah ditolong. Kita juga bisa ditolong karena Tuhan adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi yang terjadi, iman kita lah yang akan mengalahkan kemustahilan. Milikilah iman yang besar, percayakan firman-Nya bahwa firman itu pasti digenapi, firman-Nya pasti akan dilaksanakan dalam kehidupan kita. Walaupun rasanya hari-hari ini berat, rasanya sulit, rasanya banyak tekanan, tetapi dengar baik-baik bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Lalu yang kedua, apa sikap yang dilakukan Musa ketika dia menghadapi masalah? Miliki kesatuan hati. Bilangan 11 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan hati dan unity perlu kita miliki dalam proses kehidupan ini. Dalam pekerjaan kita perlu unity. Dalam keluarga kita perlu unity. Dalam pelayanan kita perlu unity. Perlu kesatuan hati. Nah, pagi hari ini Tuhan mengajari kita supaya kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kesatuan hati, memiliki unity. Kalau kita melihat berkaca dari Bilangan 11 ayat yang ke-16 sampai ke-17, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan para tua-tua, 70 tua-tua untuk dikumpulkan. Supaya apa? Pada waktu itu biar tanggung jawab itu tidak hanya dipikul oleh Musa, tetapi 70 tua-tua itu juga memikul tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah pemimpin. Pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin pekerjaan atau pemimpin perusahaan, apapun, kita semua adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Oleh sebab itu perlu yang namanya keharmonisan dalam berkolaborasi satu dengan yang lain. Nah, Bilangan 11 ayat yang ke-25, kalau kita perhatikan tadi, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambil sebagian roh dan yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan rindu Dia hadir dalam kehidupan kita orang percaya. Tuhan rindu hadir dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan rindu untuk bertahta dalam hidup kita. Dan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, mari bersama-sama, ayo kita bangun misbah kita di hadapan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Kalau kita melihat Daud ketika dia berada di Arauna, di tempat Arauna, saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam 2 Samuel 24 ayat ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ketika Daud mendirikan mezbah di Arauna,
maka telah berhenti. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Israel. Demikian juga dengan Musa. Ketika Musa mengumpulkan para tua-tua, mereka memiliki kesatuan hati, maka pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang Israel. Nah, hari ini kita di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda, kita perlu kesatuan hati. Dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Mari ajak keluargamu, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anakmu, ajak orang tuamu untuk bersama-sama mendirikan mezbah. Ada kesatuan hati di sana. Biarlah Tuhan bertahta. Maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan telah berhenti. Penyakit sampar yang menular pada waktu siang dan pada waktu malam tidak bisa menimpa kita. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, setiap doa-doa kita Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ketika kita punya kesatuan hati, ketika kita mau membangun mezbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketiga, miliki cara pandang yang benar. Bilangan 14 ayat 4 sampai yang ke-6. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Yosua dan Kaleb juga yang merupakan partner Musa ketika berada di padang gurun. Kalau kita melihat Yosua dan Kaleb, mungkin secara manusia mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kami orang Israel harus dibawa kepada padang gurun selama 40 tahun? Namun yang menarik, Yosua dan Kaleb tidak pernah dia komplain dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia juga tidak komplain dengan pemimpinnya yaitu Musa. Dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi kalau kita baca ayat ini tadi, maka kita temukan Yosua dan Kaleb ikut mengoyakkan pakaiannya. Artinya apa? Mereka ikut merasakan apa yang pemimpin mereka rasakan. Bagi hari ini, kita mau belajar bagaimana hidup kita memiliki cara pandang yang benar. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan apapun kondisi keadaan kita. Walaupun rasanya hari-hari ini seperti padang gurun, tidak ada kehidupan, tidak ada jalan keluar, rasanya buntu, sulit, berat. Ingat baik-baik, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan siapapun. Tetapi belajarlah untuk mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur. Karena apa? Di balik ucapan syukur kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Oleh sebab itu, hari ini milikilah 3 sikap. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang besar. Milikilah kesatuan hati dan milikilah sudut pandang yang benar. Biarlah Tuhan menyertai setiap kita orang-orang percaya. Pagi hari ini doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita akan tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, sebab kami sudah mendengarkan pewahyuan-Mu Tuhan. Biar apa yang sudah kami dengar, kami boleh mengalaminya dan kami boleh melihat
janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Olehnya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Sembari kita akan membuka tangan dan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa kita terus menggunakan protokol kesehatan ketika kita sehat untuk mempermuliakan Tuhan. Yesus Kristus menyertai saudara. Haleluya.